Kemudian wa yaqul, Nabi Muhammad pernah bersabda, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati ini ada di antara dua jari. Maksudnya dua jari ini bukan Allah itu punya jari ya. Antara dua jari, artinya gampang sekali. Min asabi'ir rahman, dari jari-jarinya Ar-Rahman. Maksudnya kekuasaan Allah. Sesungguhnya hati ini ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nggak berani ngartikan secara letterlek hadirin, takutnya jenengan membayangkan bahwa Gusti Allah itu punya jari ya, dan ini mustahil bagi Allah. Allah nggak sama dengan makhluknya. Cuman kalau letterleknya mananya sesungguhnya hati kita ini hadirin, innal qulub, sesungguhnya hati itu ada di antara dua jarinya dari jari-jarinya Allah. Seandainya ngomong jari kok jenengan bayangan oh Gusti Allah berarti duwe jentik, jempolnya sing endi ya. Nah, nggak boleh hadirin, maksudnya dalam genggaman Allah. Insya'a aqamaha, kalau Allah berkehendak maka Allah akan meluruskan hati ini. Lurus artinya dia akan berbuat baik, hati ini akan dapat hidayah ya, hati ini akan yakin dan sebagainya. Wa insya'a azaghaha, dan apabila Allah berkehendak maka Allah akan membengkokkan hati itu. Semua atas kehendak Allah. Loh Bib, kalau kehendak Allah ngapain kita ngasih nasihat Bib? Dia maksiat nggak usah dinasihati sudah, waktu kehendak Allah. Nggak bisa, nggak seperti itu hadirin. Kita punya tugas, kita punya kewajiban ngasih nasihat, dakwah, ngajak orang. Dan masalah hatinya bengkok atau nggak bengkok kita nggak tahu hadirin. Sebab ini ketentuan dari Allah, misteri yang kita tidak tahu, dan alhamdulillah kita nggak tahu hadirin. Kalau tahu hadirin kita akan malas untuk ikhtiar, malas untuk usaha. Untungnya kita nggak tahu. Coba seandainya jenengan susah payah cari kerja di umur 25 tahun, susah payah. Cuman jenengan ngerti takdir Gusti Allah, umur 30 nyong bakal jadi miliarder, anak catetane. Jenengan paham? Kira-kira umur selawe jenengan bakal luru kerja boleh? Luru kerja mboten? Ya ora. Ah nyong tak leyeh-leyeh 5 tahun, 30 tahun kok delat mani 5 tahun nyong dadi wong sugih miliarder. Ngapain saya kerja? Untungnya kita nggak tahu hadir. Kita nggak ngerti nih rezeki kita, ajal kita, takdir kita, hati kita ke depan, nggak tahu hadirin. Makanya disuruh usaha. Kita nggak tahu nih maksiat yang dilakukan oleh saudara kita ini, ya, ini apa namanya bisa taubat atau nggak tahu. Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang menghendaki dia taubat atau nggak taubat, ya. Tapi ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada hamba yang tahu. Makanya kita disuruh dakwah. Urusan dapat hidayah atau bukan urusan kita. Paham nggih? Saya ini hadirin menyampaikan apa yang ada dalam kitab yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui ulama, saya sampaikan. Lebih jenengan tahunan kok banyak orang yang nggak dapat hidayah, nggak apa-apa. Tugas kita hanya menyampaikan. Urusan hidayah urusannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham betul? Nah, alhamdulillah. Jadi kalau panjenengan seperti itu istiqomah hadirin. Beb nyong kok daning ngajaki wong ora gelem-gelem kok ngaji, tetap diajak. Karena hidayah itu urusan Allah. Mungkin saat ini jenengan ngajak beliau nggak mau atau mereka nggak mau, kapan waktunya Allah kasih hidayah dia akan mau untuk diajak pengajian. Kana alaihi salatu wassalam idza halafa wajtahada fil yamin yaqulu la wa muqallibal qulub. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersumpah dan sungguh-sungguh di dalam sumpahnya, maka beliau akan mengatakan la wa muqallibal qulub, tidak, demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Artinya apa hadirin? Muqallibal qulub, hati yang bolak-balik ini
Ini perkara yang penting sampai dijadikan apa? Sumpah. Berarti perkara yang penting. Wa qala ta'ala hakiyan an Ibrahim khalilih alaihi salam, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim khalilih, kekasihnya alaihi salam. Semoga baginya mendapatkan salam kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kau hinakan kami di hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Dengan hati apa? Yang selamat. Fahris kullal hirsi, maka berambisilah dengan segala ambisi, berusahalah dengan segala usaha. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Ala an ta'tiya rabbak bil qalbil salim, agar engkau mendatangi Tuhanmu dengan hati yang selamat. Minasyirki wan nifaq, dari syirik dan nifaq, yaitu sifat munafik. Wal bid'ati, dan juga bid'ah yang dolalah. Wa munkaratil akhlaq, dan juga dengan akhlak yang mungkar. Mithlul kibri war riya, seperti sombong dan pamer. Wal hasad, dan iri dengki. Wal ghisyil muslimin, dan menipu kaum muslimin. Wa ashbahi dzalik, dan yang semacamnya itu. Wasta'in billah wasbir, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Wasbir, dan sabarlah. Wajtahid, berusahalah. Wasyammir, semangatlah. Wakul kathiran, dan ucapkanlah doa ini yang banyak. Apa yang diucapkan? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah kau condongkan kami kepada hati kami, kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah kau berikan kami hidayah. Wahab lana, dan berilah kepada kami min ladunka rahmah, berilah rahmat kepada kami dari sisimu. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, wahai engkau ya Allah, al-wahhab, maha pemberi. Fabidzalika, maka dengan ayat inilah wasafallahu rasikhina fil ilmi, Allah mensifatkan, Allah memuji orang-orang yang ilmunya kuat, orang-orang yang ilmunya banyak, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.